Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan dengar setia Tuntung Panang FM, rekan dengar kita Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan jumpa lagi bersama kami, rekan David dan saya Peri di sini. Dalam program talk show Halo Dokter kita bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk edisi hari ini Rabu 16 Desember 2020. Ini ada tema menariknya, yaitu dalam rangka World Cancer Day National 2021 dengan tema pendampingan psikologis dan supportive care bagi penderita kanker. Dan Mas Pri, mungkin kita bisa perkenalkan dulu nih ada 4 narasumber kita ya. Dari Ikatan Dokter Indonesia Tanah Laut ada 2 dan juga ada narasumber kita survivor kanker. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Pri, silakan. Oke, di sini ada pertama ya Dr. Arif Prasetyo SPKJ ya nih ya dok ya. Assalamualaikum nih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih di pagi menjelang siang hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Oke baik. Nah untuk tempat tanggal lahir beliau yaitu Pasuruan 18 Mei 1980 dan riwayat pekerjaan beliau RSUD Haji Bu Yasin Plehari, dan riwayat pendidikan beliau pendidikan spesialis kedokteran apa ini dok? Jiwa ya, Fakultas UGM ya. Dan yang kedua ini ada Bapak Edi Susanto ya. Selamat pagi Bapak dan assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, apa kabar nih hari ini Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk tempat tanggal lahir beliau yaitu Madiun 27 September 1983. Riwayat pekerjaan beliau Urkes ya Pak ya? Ya, Urkes. Urkes Polres Tanah Laut. Dan riwayat pendidikan SMK. Dan yang nomor 3 ini Dr. Sigit P. Kurniawan SPPD ya dok? Ya. Nah oke, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah apa kabar hari ini dok? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Tempat tanggal lahir beliau ini di mana dok? Di Situ Bondo. Situ Bondo, 5 Juli 1980. Dan riwayat pekerjaan beliau Rumah Sakit Haji Bu Yasin. Ya? Haji Bu Yasin. Oke, riwayat pendidikan tulisan dokter nih agak susah dibaca ya. Jadi pendidikan spesialis penyakit dalam. Ya. Oke, dan yang keempat ada Ibu Ana Yuliastanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih hari ini juga Bu? Sehat. Oke, sehat ya. Untuk tempat tanggal lahir ibunya di Magetan 20 Desember 1977. Riwayat pekerjaan RSUD Haji Bu Yasin dan riwayat pendidikan Akbar ya. Oke, Mas David mungkin kita ke mana nih dulu sebagai pengantar di pagi menjelang siang hari ini. Di pagi menjelang siang dengan cuaca agak-agak sejuk ini ya, karena tadi di luar mungkin masih ya nih ya, masih agak-agak gerimis. Selesai nih agak. Udah mereda ya. Nah, ini narasumber kita udah menerjang hujan nih. Luar biasa sekali. Jadi kita mau bahas dulu nih ke IDI dulu ya, ke Dr. Sigit dan Dr. Arif. Bisa dulu menyampaikan nih terkait informasi World Cancer Day National ini, dan terkait tema kita juga pendampingan psikologis dan supportive care bagi penderita kanker. Nanti di sesi kedua kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Edi dan juga Ibu Ana sebagai survivor kanker untuk menyampaikan bagaimana sih ya sebagai survivor kanker itu sendiri. Baik, Dr. Sigit silakan sebagai pengantar. Ya, terima kasih. Jadi tema kita hari ini memang terkait bagaimana kita menyikapi kanker ini menjadi suatu perhatian khusus bagi kita semua. Karena memang jika secara nasional biaya atau dana yang dihabiskan untuk menangani masalah kanker ini termasuk dalam 3 besar. Selain dengan penyakit ginjal dengan cuci darahnya, penyakit kardiovaskular atau jantung, dan kemudian juga penyakit kanker. Jadi memang banyak terkait di situ. Nah, besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terkait karena bahwa pasien-pasien kanker yang selama ini ditemukan itu sudah masuk dalam stadium lanjut. Begitu mereka masuk dalam stadium lanjut, itu maka akan menyebabkan kos yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat besar sekali. Lama perawatan yang begitu panjang dan stres yang begitu kuat bagi penderita kanker maupun bagi keluarganya sendiri. Jadi kalau misalnya ada seseorang atau individu yang menderita didiagnosis kanker, itu pasti akan sangat stres. Nanti bisa kita tanyakan sama survivor kita. Ya. Jadi akan sangat stres sekali, dan yang sakit bukan hanya si penderita, bahkan keluarganya sendiri, sekeluarga akan sakit sekali. Karena yang ikut memikirkan. Sehingga pada saat itu kita harus berpikir bahwa penanganan kanker itu jika memungkinkan harus bisa kita lakukan sedini mungkin dengan melalui deteksi dini. Sehingga tidak sampai ke stadium yang lebih lanjut. Dan yang kedua adalah
perlu dilakukan penanganan bersama, dalam artian adalah dibentuk suatu tim yang multidisiplin namanya, dari berbagai ilmu. Seperti saat ini ada saya, ada penyakit dalam, kemudian ada Dr. Arif sebagai spesialis kedokteran jiwa yang nanti akan memberi suportif treatment kepada para pasien-pasien kanker dan keluarga. Dan juga dengan yang kadang kita libatkan adalah dokter-dokter bedah juga bisa. Jadi kita berpikir adalah bahwa penanganan kanker ini harus komprehensif dengan multidisiplin tim, sehingga akan memberikan penanganan yang lebih tepat lagi dan hasilnya juga lebih baik. Contohnya pada hari ini kita menghadirkan 2 survivor kita, alhamdulillah beliau berdua ini pada saat awal terdiagnosis stresnya luar biasa itu, sampai nggak bisa tidur bahkan ya luar biasa lah, dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh ya. Nah tinggal nanti kita di maintenance bagaimana agar jangan sampai kambuh kembali kan begitu. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus menyikapi kanker ini menjadi suatu perhatian khusus bagi kita bersama gitu. Mungkin dari saya sih seperti itu. Silakan Dr. Arif. Oke, baik. Lanjut ke Dr. Arif. Ya. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Dr. Sigit tadi bahwa penanganannya tidak bisa satu-satu ya, harus holistik artinya ya. Jadi fisiknya ditangani, psikologisnya juga ditangani. Artinya dua-duanya harus ditangani. Karena tadi nanti kita bisa dengar sendiri seperti apa ini yang dirasakan oleh para survivornya nanti. Jadi pengalaman banget nih. Jadi selama ini sering dipisahkan antara kondisi psikis atau psikologis dengan fisik. Padahal jadi satu, saling mempengaruhi. Seorang yang sakit fisik bisa terpengaruhi psikologisnya, demikian juga sebaliknya. Artinya dua-duanya harus kita berikan pendekatan dengan cara medis. Kanker sendiri dari diagnosanya saja bisa menyebabkan seorang itu mengalami sebuah stres. Mendengar bahwa beliau sudah terdiagnosa itu suatu stres tersendiri. Belum lagi nanti dalam perjalanannya secara fisik berubah, kemudian kemoterapinya itu juga akan mempengaruhi dari kondisi mental dari seseorang. Jadi memang betul kata Dr. Sigit bahwa dua-duanya harus diterapi secara bersamaan. Monggo, itu cukup dari saya. Baik, ini mungkin perlu informasikan juga nih, kita mau tahu untuk kanker sendiri jenis-jenisnya apa aja sih dok? Ya, mungkin dari stadium Wah, kalau jenisnya sih memang banyak banget ya, mulai dari ujung rambut sampai kulit sampai ke dalam-dalam banyak ya. Banyak. Nah, kita banyak sekali. Jadi bukan banyak tapi memang banyak sekali. Contoh jadi misalnya survivor kita hari ini beliau menderita didiagnosis sebagai kanker kelenjar getah bening. Kanker kelenjar getah bening pun juga jenisnya juga banyak sekali sebenarnya. Tidak hanya 1-2 tapi banyak variannya. Sehingga terapinya pun juga perlu cermat, perlu hati-hati dan harus ketepatan dalam memberikan terapi. Nah, sebenarnya wadah untuk komunitas terhadap pasien-pasien kanker ini ada. Sebenarnya kita kalau di wilayah di provinsi itu ada namanya CISC ya. Cancer Information Support Center. Kemudian tapi di Tanah Laut kita juga mencoba menghimpun survivor atau mereka yang sedang menjalani kemoterapi atau yang menjalani kanker ya. Kita ada sendiri juga, memang ada grupnya sendiri, dan kita juga saling informasi macam-macam, mulai dari yang bati-bati di Batakan sampai di Takisung, macam-macam kita juga ada. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa, kalau sudah pandemi mereda, kita bisa bertemu bersama sehingga kita bisa memberikan motivasi secara langsung ya. Kalau secara langsung tentunya akan lebih baik. Baik, begitu, untuk penanganan di Tanah Laut sendiri nih dok, ya. Gimana sih, apakah peralatan kita sendiri ataupun tenaga kita sendiri sudah cukup atau mumpuni, atau memang pasien-pasien kanker kita ini biasanya memang harus dirujuk ke provinsi? Kalau sampai saat ini di tempat kita di Tanah Laut memang belum ada ahli kanker. Dan kemudian untuk diagnostik pun juga masih belum, karena untuk mendiagnostik kan kita juga harus menetapkan dulu sebelum kita mulai terapi, kita harus menentukan stadiumnya apa. Kita staging dulu istilahnya. Kita perlu melakukan pemeriksaan CT scan, pemeriksaan laboratorium yang lengkap juga. Dan kemudian jika diputuskan misalnya melakukan perlu tindakan, contoh tindakan pembedahan pun juga jenisnya macam-macam, tidak asal bebedah gitu, tapi ada beberapa tekniknya. Kemudian juga ada misalnya apakah perlu dilakukan radioterapi, juga bisa untuk mengecilkan ukuran tumor, dan bahkan kemoterapi juga perlu dilakukan. Harapan kita mudah-mudahan ke depan di Tanah Laut bisa melakukan itu semua gitu loh. Kebetulan sih kita saat ini sedang mengambil pendidikan itu, sedang mengambil pendidikan penanganan terhadap kanker ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya sih pasien-pasien kanker terutama dari yang Tanah Laut, kemudian Tanah Bumbu, Kota Baru atau sekitarnya itu bisa ditangani di Tanah Laut itu. Jadi sementara tahapannya masih
untuk penanganan kita di Tanah Laut itu sampai mana Pak? Apakah Kita sudah masih kemo? belum sampai kemo. Belum Kita sampai masih kemo. dengan screening kali ya. Screening prediagnostik, artinya belum diagnostik finalnya sih. Iya. Oke, Mas Pri? Oke, ini Pak, terkait dengan pasien yang terkena kanker mungkin apakah peluang untuk terkena jenis kanker yang lainnya itu bisa terjadi Kak kepada pasien yang terkena kanker tersebut? Bisa. Jadi bisa saja satu pasien itu terkena 2 kanker bisa. Bisa. Karena ada sifat mutasi. Ada. Jadi ada sifat mutasi, misalnya pertama dia kena kanker darah, kemudian yang kedua misalnya dia pertama kena leukemia, kemudian dia bermutasi, akhirnya terkena kanker kelenjar getah bening bisa. Atau dia juga secondary malignancy juga bisa akibat dari pemberian obat-obatan kemoterapi yang seharusnya dikontrol. Dia akan menimbulkan suatu saat dia akan menimbulkan beberapa tahun kemudian keganasan atau kanker yang lain lagi juga bisa. Jadi memang seperti kata Dr. Arif tadi ya, kita harus memperhitungkan benar-benar dalam bentuk suatu multidisipliner tim, jadi holistik gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita lihat di center-center yang memang dia menangani kanker, peran pendampingan psikologis itu sangat kuat sekali karena kanker itu erat hubungannya dengan imunitas. Dalam respon tubuh kita, begitu kita drop stres seperti Dr. Arif tadi, maka imunitas kita turun, maka akan memunculkan inflamasi-inflamasi yang lain, akan memperberat kondisi kankernya. Jadi memang benar-benar harus perlu pendampingan psikologis. Pendampingan terus ya Dok ya untuk Kalau penanganannya. ke Dokter Arif nih, gimana sih Dok kemungkinan terburuk bagi pasien misalkan yang kena kanker kemudian drop sekali kejiwaannya, itu hal terburuk apa sih yang bisa terjadi? Oh iya, oke. Jadi kalau dari sudut pandang kesehatan jiwa memang bentuknya sangat banyak. Jadi gangguan mental yang bisa ditimbulkan bisa banyak, mulai insomnia, kemudian gangguan suasana perasaan, bisa sampai dengan berat yang dimana pasien ini sulit membedakan antara realita dan bukan. Gitu. Halusinasi Dok? Iya, bisa muncul halusinasi. Pada kondisi yang sangat berat bisa muncul halusinasi, bahkan bisa berisiko untuk bunuh diri. Jadi ini yang perlu kita prevensi dari awal. Memang begitu pasien didiagnosa kanker, cara penyampaiannya pun harus dengan baik gitu ya. Jadi disampaikan dengan cara yang baik, karena begitu kita mendiagnosa, kita kemudian kita sampaikan pasien dengan cara yang tidak tepat, itu akan menjadi sebuah berita buruk. Berita buruk ini yang bisa memicu banyak masalah. Suasana perasaan bisa berubah, harapan hidupnya menjadi hampa gitu ya. Wah, hopeless ini, saya nggak ada harapan lagi. Beberapa pasien bahkan terpikir untuk mengakhiri hidup. Ini yang perlu kita sampaikan dari awal. Begitu pasien sudah terdiagnosa, kita cara penyampaiannya harus benar, bahwa beliau mengalami kanker, stagingnya seperti ini, rencana treatmentnya seperti ini, harus kita sampaikan dari awal. Kita prevensi dari awal tuh. Kita kawal dari awal bagaimana pasien ini bisa menyikapi kondisinya sampai dengan kemoterapinya nanti. Baik. Tanah Laut sendiri Dok, untuk pasien yang terkena kanker sendiri meningkat tajam atau gimana? Gimana sih ya presentasinya, kasus kanker di Tanah Laut Dok? Gimana, Ya Dok? sebenarnya kalau dilihat karena kita tool diagnostik kita itu masih terbatas, masih sangat rendah. Banyak yang miss yang masih belum terdeteksi dari awal. Kalau seandainya tool diagnostik kita di rumah sakit kita atau kemampuan fasilitas kita bisa melakukan screening dan diagnostik yang lebih dari yang sekarang, maka akan makin banyak lagi yang terjaring tapi yang dalam stadium yang lebih dini. Prinsipnya adalah kita menyampaikan ke teman-teman adalah kanker, kalau kita terdiagnosis kanker itu jangan sampai kita hindari. Jangan kita hindari karena banyak sekali yang masih berpikir untuk melakukan alternatif dan sebagainya. Ya, kanker itu harus kita lawan dengan cara yang tepat, serahkan kepada ahlinya dengan dalam bentuk suatu tim yang khusus untuk tim onkologi yang khusus untuk menangani kanker. Insya Allah dengan penanganan yang tepat dan kita jangan takut, ya bisa sembuh. Selalu ada kesembuhan. Jangan berpikir bahwasanya kalau kita terdiagnosis kanker pasti sebentar lagi mati gitu. Jangan berpikir begitu. Iya, kebanyakan sih. Nah, contoh-contohnya banyak ya. Contoh-contohnya nih sekarang ini. Contoh-contohnya sehat dan sembuh. Gitu loh. Iya. Perlu kita dengar ini. Ini saya ada satu, kan kebetulan saya ngambil pendidikan konsultan onkologi di Semarang. Ini sedang ditangani ada satu kasus pasien dengan seperti Mas Edi ini, dia juga kanker kelenjar getah bening tapi dia kebetulan di kepala, di otak. Kalau Mas Edi kan di limpa ya Mas Edi ya. Ini kebetulan di otak. Di otaknya. Terus pasien dalam perkembangannya kan stres sampai terjadi psikosis akut.
seperti orang gila. Nanti mungkin dokter Arif yang bisa menjelaskan. Akhirnya akhirnya turun tangan memang dokter psikiatri akhirnya turun. Alhamdulillah dia membaik dan responnya bagus terus. Jadi memang kuat sekali responnya itu bisa sampai seperti tadi itulah. Baik, untuk deteksi dini nih dok, tadi kan disampaikan bahwa kita mungkin ada keterbatasan untuk deteksi dan tim dan lain-lain. Kalau untuk deteksi dini bisa nggak sih dok? Bahkan mungkin warga sendiri bisa nggak sih mendeteksi dirinya sendiri, saya ini ada kanker nggak sih atau gimana? Ada sebenarnya ada sih untuk deteksi sendiri ada. Jadi kalau misalnya kita sedang kita buat sih dari Perhompedin di Semarang ya, itu kita alur deteksi dini ada beberapa 5 jenis kanker, terutama kanker yang terbanyak seperti pada perempuan, kanker leher rahim, kanker payudara, laki-laki kanker prostat, kanker usus besar, kanker kelenjar getah bening sedang kita bikin. Nanti bisa langsung kita pakai menggunakan HP kita, bisa screening. Nanti ada beberapa pertanyaan, tanda dan gejala, adakah nggak gejala-gejala seperti ini? Dan yang kedua, ada tidak tanda-tanda seperti itu? Jika ternyata nanti kita isi, kita klik, ada skornya. Nanti ternyata jika kita ada masuk dalam kriteria ada salah satu saja tanda atau gejala sesuai dengan skor tadi, maka kita diminta untuk memeriksakan lebih lanjut kesehatan kita. Jadi supaya semakin kanker itu terdeteksi pada stadiumnya lebih dini, maka kemungkinan untuk kesembuhan sangat besar sekali. Oke, baik. Dan seperti yang saya janjikan tadi, dalam sesi kedua ini kita akan mendengarkan langsung bagaimana statement dari survivor cancer atau yang bertahan ya dalam menghadapi kanker ini. Kita ada Bapak Bribka Edi Susanto dan juga Ibu Ana Yulistanti. Ayo Mas Pri, kita mau kemana dulu nih? Oke, mungkin saya ke Bapak Edi nih. Kayak Bapak Edi Susanto nih, pengalamannya nih Pak, baru-baru dapat terkena kanker. Divonis kanker itu gimana? Kalau pengalaman pertama itu ya langsung stres, memang stres. Drop lah. Dibilang seperti ini, nggak ada harapan hidup. Terus jadi pikirannya udah mati aja ya Pak ya. Nah itu langsung dibawa ke rumah sakit atau gimana gitu Pak? Itu gimana ceritanya Pak? Jadi tahu apa kolaps sempat down dulu terus nggak sadar dibawa ke rumah sakit atau gimana tuh? Atau pingsan dulu atau gimana? Pingsan. Awalnya pingsan, jadi ke rumah sakit belum tahu penyakitnya apa. Pertama penyakitnya tipes, habis itu mah, yang terakhir baru terdiagnosa itu. Baru mendengar itu ya. Ya stres pasti. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2018. 2 tahun yang lalu Pak ya. Itu kankernya apa Pak? Kelenjar getah bening ya. Getah bening. Itu apa sih Pak yang Bapak rasakan saat divonis kanker kelenjar getah bening? Apakah memang merasa gimana, nggak bisa tidur, keringat dingin, gimana, sakit apa gitu Pak? Awal mulanya tuh ada keringat dingin ada, tapi pingsan ya kata pingsan. Tiba-tiba pingsan, habis itu ya nggak tahu rasanya sakit lah, pokoknya di perutnya rasanya sakit semua. Organ mana tuh Pak yang terkena kanker mungkin Pak dari tubuh Bapak? Di limpa. Itu Bapak pingsannya waktu saat kerja. Ini informasi yang rekan dengar ya. Beliau ini adalah anggota polisi aktif ya di Polres Tanah Lot Pak ya. Nah, apakah saat kerja Pak jatuhnya itu gimana Pak? Setelah habis pemilu presiden itu. Habis pilpres Pak ya. Itu full kan kerjaan. Habis itu pingsan sampai rumah, balik ke rumah pingsan ya. Pas di rumah. Jadi sebelumnya memang nggak ada rasa kayak apa gimana nggak ada. Adanya memang kayak panas dingin, model keringat dingin lah keluar. Baik, Dokter Sigit gimana nih Dok? Tadi kan dijelaskan kayaknya habis aktivitas lembur Pak ya? Iya, lembur. Kemudian kelelahan dan lain-lain. Apakah memang kelelahan ini jadi faktor sekali Dok? Iya, sangat berpengaruh. Dan memang kanker beliau ini kelenjar getah bening di tempat yang tidak biasanya. Kanker kelenjar getah bening itu kan yang sering sekali kita temui adalah benjolan bentuknya. Benjolan di leher gitu. Kalau di tangan Dok? Besar. Enggak sampai ke tangan. Tapi kebetulan beliau ini bersih di leher, tidak ada apa-apa. Cuman di tempat yang tidak biasa, di limpa, di perut sebelah kiri. Jadi nggak kelihatan ginjal. Iya. Makanya keluhan utama beliau selain lelah adalah nyeri perut. Karena nyeri perut, nyeri pain cancernya itu, nyeri karena kankernya itu. Beliau ini sampai harus diangkat limpanya, dioperasi untuk diangkat limpanya ya. Iya itu. Operasi sampai operasi Dok ya? Dibuang, limpanya diambil semuanya. Tidak punya limpa lagi beliau nih. Nah itu gimana Dok? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Dok. Oke. Ya semangat
Harus terus Semangat ya, Pak ya. Nah, kita Ada mau nggak dengar sih? tuh cerita semangatnya tuh gimana, Dok? semangatnya tuh Bagaimana gimana sih nih? sampai mencapai titik Ada semangat nggak itu? diagnosis Titik balik dari dokternya? Wah, ini nggak lama lagi nih. Atau gimana? Kemudian bisa semangat, supportnya siapa yang ngasih supportnya, Ya, Dok? gimana tuh semangatnya, Pak? Kalau support ini dari lingkungan, dari semuanya pasti support, terutama dari keluarga. Itu yang harus yang nomor satu. Kalau apa-apa keluarga pokoknya. Yang kedua dari lingkungan kita, instansi kerja kita, dari dokter. Dokter tuh jangan sampai down. Kadang-kadang omongan dokter yang bisa ngedown kan ada. Kayak gimana tuh, Dok? Kayak gimana tuh, Dok? Gimana tuh, Pak? Gimana, Pak? Pokoknya ada salah, kita kadang-kadang mendengar oh seperti ini, mungkin kan karena ciri khas dokter masing-masing. Iya. Cuman kalau dokter kita yang ada nih Enggak ya. dokternya kita yang ada nih penyemangatnya pokoknya super pokoknya. Alhamdulillah ya, luar Alhamdulillah biasa. ya. Oke. Apa-apa pokoknya kita yang membuat kita semangat, dia kan pasti. Nah itu memang motivasi di situ. Yang terutama dari itu dari salah satu dari situ, dari teman-teman. Ya, saya juga ikut mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang terutama pimpinan saya di Polres yang Kapolres mendukung benar pokoknya pimpinan. Di waktu saya sakit tuh datangi saya tuh berapa kali pimpinan-pimpinan. Dan rekan-rekan tuh semuanya, saya sampai sempat nangis itu, rekan-rekan saya semuanya pimpinan rekan-rekan tuh datangi hampir tiap hari pokoknya, kasih support. Padahal tahu mungkin kalau kondisi saya mungkin nggak lama lagi. Ini Pak Edi kan didiagnosisnya 2018 nih, Pak ya? Iya. Dikena kanker. Nah itu sembuhnya kapan, Pak? Tahun itu juga apa tahun depan atau baru tahun itu gimana, Pak? Baru tahun ini, paling sekitar baru 2 bulan 3 bulan. Masya Allah. Ini aja belum sembuh, mungkin Belum sembuh total. belum sembuh total. Masih kaki. sudah bersih, tinggal nanti beliau melakukan apa istilahnya maintenance, dilihat nanti setiap ada beberapa berkala dilakukan pemeriksaan rutin, Iya. ada dikontrol. Jadi tiap kanker tuh punya ciri tersendiri. Kalau misalnya kanker kelenjar getah bening, parameter laboratorium yang harus diperiksa ini. Kanker payudara ini. Nah, tuh. Kita menjaga supaya beliau-beliau ini selalu sehat terus dan tidak mengalami kambuhan gitu. Iya. Oke. Yang penting bagian itu tambahan yang punya pengidap penyakit kanker tuh jangan berpikiran kita sakit kanker gitu. Oke. Itu aja. Iya. Kenapa, Pak, kalau mikirnya seperti itu, Pak? Ya pokoknya nggak sembuh-sembuh pokoknya. Nggak usah kita pikirkan kita tuh sakit kanker, oh berat gini. Saya aja terakhir gara-gara 2 bulan nggak makan nggak mati-mati saya pikirnya. Oh, sempat nggak makan ya, Pak ya? Jadi sengaja seperti mau mengakhiri hidup ya Mas. Jadi, Iya. Jadi saya pikir tergantung kita aja. Kalau kita mau pikiran kita, oh ini penyakit kita biasa kayak penyakit demam biasa, akhirnya dengan sembuh dengan sendirinya gitu, dibantu dengan kita berubah, ikuti aturan secara dokter. rutin ya, Pak ya. Ikuti aturan aja pokoknya, nggak usah kayak kadang-kadang kita dengarkan orang nggak usah kemo nanti mati gini. Banyak orang itu, tapi yang ngomong tuh kan nggak ngerasain. Iya, betul. Yang Ini ngomong itu nggak ngerasain, nah itu kita harus tahu di situ. Oke, berarti poinnya tadi mindsetnya jangan nyerah dulu, Pak ya? Iya. Jangan nyerah pokoknya. Jangan nyerah dulu. Jangan nyerah dulu, pokoknya mikirnya Pokoknya semangat aja. Lanjut terus, pokoknya ini bisa pokoknya. Mikirnya jangan kita tuh sakit seperti itu gitu. Jangan mikir sakit. Oke. Mikirnya sembuh aja. Oke, baik. Sembuh. Kita mau dengar suara dari Ibu Ana nih. Apakah sama pengalamannya gimana? Ya, Bu ya. Ini Ibu sendiri survivor kanker payudara, Bu ya? Iya. Oke, silakan Bu sampaikan, ceritakan gimana pengalamannya, Bu. Pengalaman saya kurang lebih sama Pak Edi tadi. Pertama didiagnosa stres. Waduh, stres berat Nggih, ya. menangis saja tiap hari. Ya pikirannya mesti ini kematian lebih dekat. Aduh. Nggih. Iya. Anak masih kecil, jadi stresnya tambah luar biasa. Jadi keluarga memberi semangat, teman-teman di lingkungan kami, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah semuanya memberi semangat, terutama para dokter. Jadi ikuti aja prosedurnya, jangan putus asa kayak itu. Jadi saya ngikut aja lah. Nggih. Itu berapa lama itu, Bu? Ya. Iya. Mulai kapan tuh, Ibu? 2018 nggih. 2018 sama juga ya sama Nggih. Pak Edi ya. Sembuhnya? Sembuhnya? Sembuhnya 1 tahun berikutnya selesai kemo nggih. Baru bisa beraktivitas seperti biasa lagi, Bu ya.
Oke, dan ini informasinya rekan dengar untuk Ibu Ana juga aktif bekerja di Rumah Sakit Haji Yasin, Bu ya. Sebagai apa, Bu? Perawat. Sebagai perawat ya nih, luar biasa nih. Jadi kadang kita apa ya, sebagai warga biasa misalkan yang nggak terlalu aktivitas di luar, beliau aja nih dari Pak Edi kan sebagai anggota di kepolisian tentunya aktif gerak terus nih. Dan Ibu juga aktif di rumah sakit gerak juga. Yang gerak-gerak aja Terkena kanker. kena, apalagi yang diam kurang gerak ya. Nah, itu gimana kita kalau ke Dokter Arif mungkin secara psikologis menyampaikan gimana sih, Dok, untuk supaya masyarakat ini tidak takut. tidak takut tapi juga tidak Tidak meremehkan. Tidak meremehkan. iya. Mungkin dari cerita para survivor tadi saya tangkap, pertama yang penting adalah cara penyampaian di awal ya. Karena itu begitu kita cara kita menyampaikan salah akan membuat down gitu ya, membuat suasana hatinya akan berubah. Jadi ada fase namanya reaksi stres akut. Biasanya ketika kita didiagnosa suatu penyakit yang berat, kita akan mengalami suatu stres akut. Nah, ini perlu juga diintervensi. Tadi masing-masing reaksinya saya lihat, ada yang putus asa, ada yang mau mati ya kan gitu ya. Jadi itu suatu reaksi awal dari suatu penyampaian bahwa diagnosis kanker ini memang berat pasti secara psikologis. Yang kedua, tadi ada pikiran bahwa saya mau mati gitu. Ini sering sekali saya dengar dari penderita kanker, saya mau mati aja deh. Cara matinya ini biasanya dengan cara yang agak spesifik, misalnya tidak mau mengikuti anjuran dokter, tidak mengikuti terapi, atau mungkin seperti Pak Edi tadi tidak mau makan, nggak usah makan 2 bulan kok nggak mati-mati. Jadi itu kita tangkap bahwa itu adalah satu bentuk gangguan psikologis sebenarnya, sudah tidak ada harapan hidup tadi. Jadi penting sekali buat kita tahu itu bahwa itu ini saya sedang mengalami gangguan psikologis, maka segeralah mencari pertolongan. Yang kedua, beliau-beliau ini tadi menyampaikan bahwa ada support dari keluarga dan rekan. Itu sangat penting. Family support di dalam kondisi seperti ini, support dari keluarga dan rekan kerja itu sangat penting karena membuat kita akan terus bersemangat, terus bisa bekerja, dan ini meningkatkan harapan hidupnya masing-masing. Memang betul kanker ini tidak boleh disepelekan, tapi juga tidak boleh berlebihan. Artinya kalau kita anjuran hidup sehat itu saya rasa sudah wajar aja. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian beraktivitas seperti biasa saja. Bukan berarti kanker tidak bisa beraktivitas ya, itu membuktikan yang disampaikan para survivor tadi, bahwa penderita kanker juga nantinya meskipun ada rasa lelah, ada pain kata dokter Sigit tadi, tetap kita treatment, akhirnya buktinya mereka tetap alhamdulillah bisa sampai sekarang tetap berprofesi ya, sebagai polisi dan perawat ini masih sangat bisa kita lihat itu. Jadi penting sekali support dari family, keluarga dan juga rekan kerja. Oke. Kalau ke dokter Sigit nih, Dok, dari secara medis sendiri mungkin selain faktor kelelahan, apa sih, Dok, yang bisa memicu kanker itu sendiri? Apakah padahal kan dari segi aktivitas kayaknya Bapak dan Ibu kita juga lumayan tadi gerak-gerak terus nih. Kemudian apa sih yang kira-kira yang bisa memicu kanker itu sendiri selain pola makan mungkin? Ya kalau kondisi saat ini sih yang terbanyak untuk terutama untuk baik pria atau wanita adalah kanker usus besar ya, yang di Indonesia. Dan yang kedua kanker paru. Jadi dua ini menempati urutan yang terbesar selain wanita yang payudara. Nah ini memang kalau kita melihat memang kondisi kita saat ini kan banyak bahan-bahan yang kita konsumsi baik makanan ya, itu yang memang kita sudah tidak jelas lagi apakah ini memang produk asli dari pertanian tanpa ada penambahan zat tertentu atau tidak. Itu juga berpengaruh. Kemudian yang kedua, bagaimana misalnya tentang tempat pekerjaan kita, apa kita bekerja di tempat-tempat yang bisa memicu timbulnya mutasi atau kondisi pemicu kanker, pre-cancer tempat kita. Jadi contoh misalnya kita bekerja di pabrik tekstil, pengecatan, misalnya furniture, itu juga semua sangat berpengaruh sekali karena kita menghirup, selalu menghirup, kita hirup, itu juga berpengaruh. Kemudian juga aktivitas yang terus kelelahan berkali-kali akan memicu produksi sel tubuh kita, itu akan membuat siklusnya menjadi tidak normal. Sehingga mau nggak mau ketika siklus tidak normal, ada bagian dari sel kita yang berusaha untuk bertahan atau survive. Dia akan berubah, mengalami mutasi. Dia juga mencetuskan timbulnya pre-cancer. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat seseorang menjadi faktor yang menyebabkan atau faktor risiko menjadi penderita kanker.
Ya, jadi prinsipnya penting adalah bahwasannya kita jalan aja hidup kita secara sehat, tetap optimis gitu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan di dalam tubuh kita yang sepertinya tidak normal, ya kita harus segera mungkin untuk memeriksakan. Jangan dibiarkan saja berlarut-larut sampai dengan kemudian hari, tapi lebih baik sedini mungkin kita periksakan, ya itu lebih baik. Ya. Kalau tadi kan Pak Edi ya Mas Peri Iya, pingsan. Nah kita mau dengar kalau Ibu Ana tadi Ibu Ana gimana nih Bu? gimana ketahuannya itu Bu? Itu pertama pas mandi itu saya raba-raba di payudara kok ada benjolan, kok lama-lama kok tambah membesar. Jadi saya konsultasi sama dokter nih. Sekalinya diperiksa sedikit hasilnya ternyata mengalami keganasan. Nah habis itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dianjurkan untuk operasi tadi. Itu disebutkan nggak Bu apa stadium apa gitu loh kankernya? Belum tuh ya. Oke, berarti saat itu masih bisa beraktivitas, cuma ada bagian tubuh yang kurang normal aja pertumbuhan selnya mungkin Bu ya. Bisa aja masih kerja. Masih bisa. Kalau Bapak tadi sampai pingsan dulu Pak ya. Nggak bisa kerja lagi. Nggak bisa kerja lagi malah. Oke, baik. Istirahat beliau ya. Baik, ini kan tentu Mas Peri bisa dideteksi karena Ibu juga mungkin karena dunia kesehatan Bu ya. Jadi menyadari itu tadi itu juga penting sekali. Langsung aja tuh periksa ya kan. Nah, jadi untuk rekan dengar juga yang mungkin yang kurang mengerti itu, jadi informasinya bagus sekali ini ya untuk didengarkan. Kebetulan beliau berdua ini stadiumnya belum sampai stadium 4 ya. Nah, Stadium normal. belum sampai stadium 4. Belum. Belum. Oke, walaupun Pak Edi tadi kayaknya sudah gimana ya Pak ya? Kapan nih matinya kata Pak Edi? Iya. Menarik sekali karena tadi luar apa ya, sampai Bapak beneran nggak makan tuh Pak 2 bulan Pak? Nggak makan. Nggak makan. Nggak. Itu sebenarnya dianjurkan makan, cuma Bapak nggak mau atau memang gimana? Dari diri sendiri nih Pak. Sengaja Pak? Ya pokoknya gimana kalau mau makan juga nanti paling sekian bulan daripada ngelambat mati ya sudah biar cepet aja gini. Kemudian setelah 2 bulan, kemudian apa nih Pak peristiwa menarik yang anggaplah titik baliknya, terus langsung Bapak yakin bisa sembuh? Ya pikiran saya malah tambah badan saya kurus, habis kan nggak ada pokoknya tinggal tulang aja, kurus tinggal tulang aja. Kalau saya diamkan seperti ini malah tambah sakit, tambah sakit. Cuman nggak mati tambah jadi apa kan? Iya, percuma juga Pak. Jadi makan lagi Pak ya? Makan lagi nih. Mulai lagi dikit lagi. Mulai lagi. Kebetulan istri beliau ini kesehatan. Iya bidan ya. Ya, jadi luar biasa memang support istri ya Mas Edi ya. Iya. Oke, baik. Nah, Iya, ada ya. jadi Dok mungkin informasinya sendiri di Tanah Laut sendiri kan nih kita hadirkan 2 nih. Banyak nggak sih Dok survivor kita sebenarnya? Banyak, survivor kita banyak. Survivor kita banyak, kita juga punya data di CISC di Banjarmasin, tapi kita tergabung di grup juga lumayan banyak. Masih ada yang beberapa yang belum bisa gabung ke grup karena kita telepon nggak punya WA, Pak. Jadi dia cuma bisa SMS, tapi kita masih kontak terus. Mudah-mudahan nanti kedepannya sih harapan kita bisa memfasilitasi ada suatu tempat wadah seperti sekretariat bersama bagi teman-teman survivor itu untuk saling support ya Mas ya, dan sharing bersama kita, bersama saya, Dr. Arif dan dokter-dokter yang lain untuk kita selalu menjaga dan selalu memberikan motivasi kepada teman-teman yang survivor. Seperti kata Mas Edi tadi, banyak yang selalu bisikan-bisikan di samping-samping ini banyak. Sudah usah kemoterapi nanti mati misalnya, atau cari alternatif yang lain segala macam. Banyak bisikan-bisikan seperti itu. Tapi kan mereka sekali lagi tidak menjalani. Mereka tidak menjalani dan tidak tahu bagaimana sih pengobatan yang paling tepat. Karena pada kanker itu adalah start awal. Jadi start awal untuk memulai pengobatan. Jika startnya itu sudah salah, maka belakang-belakangnya itu juga tidak akan hasilnya tidak akan baik. Tapi bila start kita betul di tangan tim yang tepat, dokter yang tepat, maka hasilnya pun juga akan baik kan begitu. Baik. Untuk informasi ini Dok, ini untuk penanganan kanker sendiri sebenarnya di cover pemerintah nggak Dok? Karena mungkin rekan dengar kita mungkin ada yang mungkin dia sedang menderita kanker atau gimana tapi takut biayanya mahal dan lain-lain. Untuk informasinya gimana kira-kira? Coba kita tanyakan ke survivor mereka akan biaya nggak gitu kan? Mungkin nih. Silakan Ibu Ana. Pengalaman ini. Ya, kalau untuk saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Ditanggung BPJS semua. Oh, ditanggung BPJS ya Bu ya. Untuk Bapak Edi sendiri Pak? Ya untuk saya BPJS
ada ditanggung, cuman ada mungkin obat-obat yang tertentu yang boleh kita pakai BPJS, boleh juga kita pakai yang umum ya, Pak, ya? yang umum gitu. Oke. Kalau dari sisi biaya, satu kali kemoterapi rata-rata bisa 7 sampai 9 juta. Kebetulan kemoterapi yang dijalani Mas Edi ini itu kosnya lebih tinggi dibandingkan dengan dijalani Ya, memang obat kemoterapi memang sifatnya memang ya seperti itu. Alhamdulillah sih bagian besar ya sudah ditanggung oleh pemerintah. Bahkan ada obat yang kemoterapi yang bentuknya tablet, satu tablet itu diminum harganya 3 juta. Waduh. Tapi ditanggung pemerintah. Tanggung pemerintah. Iya, tanggung pemerintah. Oke. Nah, Jadi itu dia. keterlibatan pemerintah ada aja Mas ya. Itu Jadi dia. makanya Dari kita BPJS. punya beban, kita harus punya tanggung jawab bagaimana kita membantu mengurangi beban pemerintah untuk mengeluarkan biaya dengan cara sedini mungkin mendeteksi kanker itu dan menanganinya segera mungkin, sehingga tidak perlu melakukan perawatan yang panjang dan kosnya juga nggak lebih besar. Iya juga sih ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sedang mendengarkan, ya memang pemerintah sini juga mengcover ya, membantu masyarakat yang mungkin menderita kanker, apalagi yang terdaftar di BPJS. Namun bukan berarti sengaja menunda-nunda untuk memeriksakan diri karena sudah tahu akan di-cover pemerintah. Jadi akan lebih bagus lagi jika sudah dirasa kayak Ibu Ana tadi kan merasa ada semacam benjolan di bagian tubuhnya, kemudian berkonsultasi dan lain-lain. Dan jika rekan-rekan mungkin yang sedang mendengarkan ini memang menyadari bahwa sedang mengalami kanker, segera mungkinlah langsung datangin ke fasilitas kesehatan ya Dok ya. Langsung fasilitas kesehatan, konsultasikan dan bisa ditangani lebih lanjut, karena seperti dokter bilang tadi, kalau startnya aja udah salah, selanjutnya nanti malah repot juga ya, itu tadi. Dan nih kita sudah berada di penghujung acara nih Dok, jadi kita mau minta pamungkas dulu, tapi kita mulai dari Bu Ana dulu nih. Oke. Gimana Bu untuk penutupnya sendiri sambil pesan-pesan untuk masyarakat kita, silahkan. Untuk para penderita kanker jangan cemas, kita harus selalu semangat. Ingat keluarga masih membutuhkan kita. Jadi kita jangan segan untuk berobat. Selain itu kita tidak munafik, harus selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Saya kira itu aja. Oke, benar. Lanjut Pak Edi. Untuk Bapak Edi nih. Ya mungkin kurang lebihnya sama dengan Ibu. Yang penting kita semangat yang satu-satunya, jangan berpikiran kita sakit dan berpikiran kita sakit itu aja. Oke, jangan berpikiran kita Sakit itu ya. ya. Oke. Kalau kita berpikiran sakit pasti stresnya timbul dan imun kita yang turun. Yang turun ya Pak ya. Terus semangat Ya, ya kan semangat. menjalani ya. Iya. Untuk Dokter Arif mungkin. Iya, terima Ya, kasih. kita terakhir Dokter Sigit. Ya, tadi bahwa di awal disampaikan bahwa terapi kanker ini tidak bisa satu-satu, tapi secara holistik, secara multidisiplin. Jadi tidak hanya kita cukup mengobati secara fisiknya, tetapi juga secara psikologisnya. Dan jangan malu untuk datang berobat atau mengeluh apapun keluhannya, karena kita juga akan melakukan terapi di sana. Oke. Saya rasa cukup itu. Nah, untuk yang terakhir Dokter Sigit nih. Ya, kalau dari saya ingat bahwa kanker itu bukan suatu aib ya. Jadi kanker itu harus kita lawan. Selalu kita harus optimis dan yakin bahwa kanker itu bisa disembuhkan. Menyembuhkan kanker bukan hanya melalui obat-obatan kemoterapi, tapi juga dukungan keluarga, psikis, dan segala yang berkaitan dengan lingkungan kita itu sangat berperan sekali, karena adalah kanker harus kita hadapi bersama-sama. Tidak kita sendiri atau tidak yang sakit yang menghadapi, tapi adalah dokter, bersama keluarga, bersama lingkungan kerja, dan keseluruhan dari kita bersama-sama untuk melawan kanker itu. Insya Allah seperti survivor kita pada hari ini bisa sembuh dan terus sehat. Demikian. Oke. Sekarang kita nih Dok. Ayo Bro. Pamungkas Bro. Tadi saya mengutip dari pernyataan Bapak Edi dan dokter ya. Jangan merasa kita pernah sakit kanker itu ya Pak ya. Terus semangat dalam menjalankan aktivitas dan selalu taati apapun peraturan yang diberikan oleh dokter. Oke, dan kalau dari saya tadi mengutip dari Ibu Ana ya, luar biasa sih pesannya, yaitu ingat keluarga masih membutuhkan kita. Iya. Itu tadi ya. Dari semua apapun yang kita alami, gimana pun susahnya, gimana pun sakitnya, tetap ingat masih ada keluarga di rumah yang mendukung, menantikan kita, dan oleh karena itu sudah alasan terbesar kita untuk bertahan hidup. Dan demikian ya Mas Peri dan seluruh narasumber kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini untuk program talk show Halo Dokter edisi World Cancer, Hari Peringatan Kansernya. Dan kita juga sekali lagi dari Tumpuan FM mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bu Ana dan Pak Edi, dan juga terima kasih untuk Dokter Sigit dan Dokter Arif.
Luar biasa sekali ya, dan semoga saja kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam program Halo Dokter selanjutnya. Dan saya David Dan saya Peri di sini. mengucapkan terima kasih kepada rekan dengar yang sedang perhatikan dan mendengarkan kita di udara. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patuhi protokol kesehatan.